tahu penyakit infeksi yang paling mematikan di seluruh dunia itu apa? Kalau teman-teman menjawab penyakit infeksi yang paling mematikan di seluruh dunia adalah HIV/AIDS atau COVID-19, jawabannya tidak tepat. Jawaban yang paling tepat adalah tuberkulosis. Ya, betul. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang paling mematikan di seluruh dunia. Sampai dengan saat ini sudah ada 10,6 juta orang yang terinfeksi tuberkulosis setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan baru 6,4 juta yang mendapatkan pengobatan sesuai standar. Artinya masih banyak sekali pasien-pasien atau orang dengan tuberkulosis yang belum mendapatkan pengobatan TBC atau tuberkulosis sesuai standar. Dan jumlah kematian orang yang meninggal karena tuberkulosis itu 1,6 juta setiap tahunnya di seluruh dunia. Indonesia masuk dalam peringkat kedua dengan kasus terbanyak tuberkulosis di dunia setelah India. Ada penularan kasus tuberkulosis baru setiap 33 detik di Indonesia. Artinya penularan kasus tuberkulosis ini cukup tinggi di Indonesia. Dan kematiannya akibat tuberkulosis di Indonesia itu ada sekitar 150.000 orang setiap tahun. Hampir setiap 4 menit ada 1 orang meninggal karena penyakit tuberkulosis. Kenapa penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan sehingga banyak memakan korban dan sampai dengan saat ini pengendaliannya belum berjalan dengan maksimal. Penyakit tuberkulosis atau yang biasa dikenal sebagai TBC adalah penyakit infeksi sistemik yang bisa dikatakan dia dapat menginfeksi hampir seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi bukan cuma TBC paru, tapi juga TBC ekstra paru. Ya, semua organ dia bisa serang. Dan pengobatan tuberkulosis dilakukan selama 6 bulan, cukup lama. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya penolakan pasien-pasien yang positif tuberkulosis untuk melanjutkan pengobatan hingga selesai. Selain itu juga karena efek samping yang mungkin dialami ketika awal-awal pengobatan. Jadi kadang pasien positif tuberkulosis ketika dia mendapatkan pengobatan, pertama kali dia akan muncul efek samping. Tapi perlu dicatat bahwa efek samping itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ada orang yang dia tidak sama sekali mengalami efek samping. Tapi ada juga orang-orang yang mengalami efek samping. Efek samping pengobatan tuberkulosis itu bermacam-macam. Mungkin kita bisa kategorikan ringan, sedang, berat. Kalau mengalami efek samping ringan atau sedang, biasanya kita berikan tata laksana pengobatan untuk mengurangi gejala dari efek samping. Tapi kalau pasien mengalami efek samping yang berat ya, misalnya berupa gangguan hati atau gangguan ginjal, itu akan dilakukan switch ya atau pertukaran jenis antibiotik lain yang lebih aman dan kompatibel terhadap pasien. Ada lagi challenge-nya pengobatan tuberkulosis, kenapa banyak sekali kasus yang tidak tuntas yang akhirnya meningkatkan resiko resistensi pengobatan dan peningkatan penularan kasus resistensi tuberkulosis. Ketika pasien masuk ke bulan kedua atau ketiga, pasien akan merasa sembuh, merasa sehat. Dan itu yang mengakibatkan dia tidak mau melanjutkan lagi pengobatannya sampai 6 bulan. Padahal kuman tuberkulosisnya masih ada dalam tubuhnya. Hal ini yang mengakibatkan gejala dan tanda yang akan jauh lebih berat dibandingkan gejala dan tanda sebelumnya ketika dia belum mendapatkan pengobatan. Ditambah resiko resistensi pengobatan tuberkulosis. Jadi kasus tuberkulosis itu yang reguler aja pengobatan 6 bulan itu aja susah. Ya, apalagi kalau kasusnya sudah resistensi terhadap satu jenis obat atau bahkan beberapa jenis obat anti tuberkulosis. Dan ketika pasien tuberkulosis tidak diobati sesuai standar dan tuntas, akan terjadi gangguan sistemik di dalam tubuhnya. Itulah yang meningkatkan resiko kematian pada pasien tuberkulosis. Kenapa angka kasus tuberkulosis itu makin tinggi dan proses pengendalian tuberkulosis itu belum berjalan dengan optimal di Indonesia? Karena memang kita hidup di negara tropis yang sangat disenangi oleh banyak mikroorganisme. Salah satunya adalah TB. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya, sehingga resiko penularan satu orang pasien TB terhadap orang yang sehat itu sangat tinggi. Gejala dan tanda yang dialami oleh orang dewasa yang kemungkinan besar positif tuberkulosis yang paling sering muncul pertama adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Ya, biasanya dahaknya tuh berwarna putih kekuningan, kuning kehijauan. Ada demam tapi tidak tinggi. Ya, tidak seperti kalau kita mengalami
infeksi common cold, bisa lebih dari 39 derajat Celcius. Demamnya tuh antara suam-suam ya, 38 sampai 38,5 ya. Kedua, gejala yang paling sering muncul adalah penurunan berat badan disertai nafsu makan. Pada pasien positif tuberkulosis juga mengalami keringat malam. Ada juga gejala lain berupa pembesaran kelenjar getah bening, yaitu di daerah sekitar leher atau ketiak pada pasien positif TBC. Jika kita pernah kontak atau punya kontak erat dengan pasien tuberkulosis positif, baik itu teman kita, sahabat kita, keluarga kita, ya, kita harus melakukan cek ya, pemeriksaan tuberkulosis baik itu di rumah sakit maupun puskesmas. Pasien-pasien yang sudah positif tuberkulosis wajib mendapatkan obat anti tuberkulosis diminum selama 6 bulan. Akan ada evaluasi pengobatan pada pasien-pasien tuberkulosis, dan yang paling penting adalah setiap pasien mereka harus punya satu orang yang melakukan pengawasan minum obat agar tidak terlambat atau tidak minum obat pada hari itu.